Kali ini kita akan membahas tentang pengendalian internal sistem informasi akuntansi. Nah, ini anggotanya ada Dewi Handini dengan NIM 124, kemudian ada Kunyatul Ayuni dengan NIM 125, dan ada Lela Anjarwati dengan NIM 127. Nah, apa saja sih yang akan dibahas dalam materi ini? Yang pertama ada pengertian internal informasi akuntansi, kedua ada kerangka pengendalian internal, yang ketiga ada fungsi pengendalian internal, keempat ada komponen-komponen yang ada dalam pengendalian, dan yang kelima ada unsur-unsur lingkungan internal. Pengertian pengendalian internal sistem informasi akuntansi. Pengendalian internal adalah rencana metode, prosedur, dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset, ketaatan atau kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan, dan peraturan. Nah, pengendalian internal adalah suatu sistem dan prosedur dari sebuah perusahaan untuk melindungi aset-aset di dalam perusahaannya, di mana pengendalian internal ini cukup penting karena menyangkut data-data di dalam perusahaan, karena setiap ada data yang masuk harus diverifikasi. Nah, contoh dari pengendalian internal ini terdapat rotasi jabatan, kemudian ada pengajuan cuti, laporan kerja dinas, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kerangka pengendalian internal. Yang pertama, kerangka COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology adalah sebuah kerangka komprehensif yang membantu perusahaan mencapai tujuan tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Kelengkapan ini merupakan kekuatan COBIT dan menekankan pada penerimaan internasional untuk mengelola dan mengendalikan sistem informasi. Yang kedua ada COSO atau Committee of Sponsoring Organization, adalah sebuah kelompok sektor swasta yang terdiri dari Asosiasi Akuntansi Amerika. Yang ketiga ada fungsi pengendalian internal. Pertama, pengendalian untuk pencegahan prosedur dan kebijakan yang dibuat untuk mencegah timbulnya suatu masalah. Misalnya ada pemisahan tugas, pembagian wewenang, dan tanggung jawab. Yang kedua ada pengendalian untuk pemeriksaan prosedur dan kebijakan yang dibuat untuk mengungkapkan adanya masalah atau penyimpangan. Nah, ini misalnya ada mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap bulannya. Yang ketiga, terdapat pengendalian korektif prosedur dan kebijakan yang dibuat untuk memecahkan masalah atau penyimpangan yang terjadi yang ditemukan oleh pengendalian pemeriksaan. Misalnya, perbaikan kesalahan dan mengubah sistem agar masalah di masa datang dapat diminimalisir. Keempat, komponen pengendalian internal. Yang pertama terdapat lingkungan pengendalian, mencakup suasana organisasi dan sikap manajemen serta karyawan terhadap pentingnya pengendalian. Yang kedua terdapat aktivitas pengendalian, adalah kebijakan yang dibuat untuk memastikan tercapainya tujuan. Kemudian yang ketiga terdapat penilaian resiko. Nah, suatu resiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis sehingga dapat diperkirakan tindakan yang dapat meminimalisirnya. Keempat, informasi dan komunikasi. Manajemen dapat menggunakan informasi komunikasi untuk menilai standar eksternal, menyediakan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab. Yang terakhir, pengawasan adalah proses untuk menilai kualitas kerja pengendalian internal suatu organisasi. Tujuan pengendalian diantaranya yaitu yang pertama menjaga aset perusahaan, yang kedua menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi, yang ketiga meningkatkan efisiensi, dan yang terakhir menjamin ditaatinya atau dipatuhinya kebijakan organisasi. Unsur-unsur dari lingkungan internal. Yang pertama, karyawan. Semakin berkembangnya organisasi, maka karyawan dituntut untuk lebih meningkatkan keterampilan dan kemampuannya. Yang kedua, manajemen. Dalam menjalankan usahanya, organisasi memerlukan koordinasi atau pengaturan agar sasaran organisasi dapat tercapai.
ketiga, pemegang saham dan dewan direksi. Pada sebuah perusahaan publik yang besar, pemegang saham memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan melalui hak pemberian suara pada rapat umum pemegang saham. Yang keempat, modal dan peralatan fisik. Organisasi atau perusahaan membutuhkan modal untuk kelangsungan hidupnya. Untuk organisasi yang telah go publik, modal diperoleh dari para penanam saham. Peralatan fisik seperti sarana dan prasarana juga menjadi modal suatu organisasi. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan direspon. Resiko dilakukan untuk mengembangkan sebuah sistem yang aman dan dikendalikan dengan tepat. Manajemen harus memastikan bahwa pengendalian dipilih dan dikembangkan untuk membantu mengurangi risiko hingga level yang dapat diterima. Kemudian pengendalian umum yang sesuai dipilih dan dikembangkan melalui teknologi, dan aktivitas pengendalian diimplementasikan dan dijalankan sesuai dengan kebijakan prosedur perusahaan yang telah ditentukan. Contoh penerapan pengendalian internal COSO. Contoh penerapan prosedur pengendalian toko yang buka 24 jam. Ya, memasang mesin kasir yang dapat menunjukkan dan merekam jumlah uang yang dicatat untuk setiap penjualan, serta menyediakan struktur pembayaran untuk pelanggan dapat menjadi bagian dari struktur pengendalian internal yang efektif. Toko yang buka 24 jam dapat menggunakan tindakan-tindakan keamanan berikut untuk mencegah tindakan kejahatan, yaitu tempatkan mesin kasir dekat ke pintu keluar sehingga dapat terlihat langsung dari luar toko. Pekerjakan 2 karyawan untuk giliran kerja malam, serta pekerjakan petugas keamanan. Setorkan kas ke bank setiap hari sebelum jam 3 sore. Hanya menyimpan sejumlah kas kecil, hanya khusus untuk kembalian di laci mesin kasir setelah jam 5 sore. Simpan kelebihan kas di brankas yang tidak dapat diakses oleh karyawan yang bertugas. Pasang kamera pengawas dan sistem alarm. Sekian dan terima kasih materi pemaparan pada kali ini.